Kak. Bagaimana perjalanannya menuju ke sini? Apakah lancar? Enggak sih, tadi ada kendala sedikit. Sekitar 5 atau 15 menitan tadi terjebak macet. Nggak tahu ya macetnya karena apa. Entah ada itu kayaknya perbaikan jalan gorong-gorong gitu, Kak. Oke, terus kalau boleh tahu bagaimana kabarnya kakak sendiri? Kalau kabar saya sih mungkin akhir-akhir ini agak sedikit rumit ya, agak sedikit kacau nih pikiran saya, Kak. Itu sih. Terus kalau boleh tahu nih kakaknya dari mana? Sebelum menuju perjalanannya ke sini, eh, dari mana aja nih kakaknya? Tadi saya waktu sebelum kesini mungkin mulai dari pagi saya ada kelas jam sekitar sampai jam 10, cuma berapa SKS, cuma 2 SKS kalau nggak salah. Terus tadi saya mampir ke MOG sebentar, lalu ke teman saya, lalu langsung ke sini sih, Kak. Oke, berarti kakaknya nih dari pagi padat banget ya acaranya. Ya bisa dibilang sampai itu udah kesana kesini kemari gitu. Terus kalau boleh tahu kakaknya nih semester berapa sekarang? Aku lagi baru semester 2 sih, Kak. Baru semester 2. Iya. Terus kalau boleh tahu prodinya apa? Prodi saya tuh di pendidikan, masuk di pendidikan aja. Oke, sebelumnya kakaknya nih asalnya dari mana? Apakah dari sini-sini aja apa dari luar? Kalau saya asli orang Malang, cuma Malangnya di kabupaten bukan di kotanya. Berarti kakaknya nih setiap hari ke kampus PP. Iya, PP. Apakah tidak ada keinginan untuk kos? Kan itu dibilang juga lumayan perjalanannya tuh. Mungkin saya kabupatennya bukan kabupaten yang pelosok banget nih, jadi bisa cukup dijangkau, mungkin cuma setengah jam. Jadi menurut saya sih masih oke lah, berhubung kan masih semester 2 nih, di jam-jam kelasnya masih bisa dijangkau banget, enggak yang pulang sore besoknya berangkat pagi tuh enggak, masih terjangkau banget, aman. Terus kalau dari papa mamahnya kakak sudah ditegakan ya kalau semisal pergi sama pulang tuh motoran sendiri, terus berarti sudah ditegakan ya sama orang tua? Sebenarnya sih enggak ya, tapi kalau saya tetap karena saya apa ya, lebih suka di rumah aja daripada di kos. Kan kalau di kos kan sendirian, nggak sama kalau di rumah kan rame-rame gitu. Oke, berarti kakaknya ini mengantisipasi homesick ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Terus sebelumnya apakah kakaknya sudah melakukan sesi konseling sebelum dari sini? Kayaknya belum pernah sih, Kak, masih baru pertama kali ini ke kakaknya. Oke, berhubung kakaknya belum pernah sesi konseling, saya akan sedikit menjelaskan nih tentang terkait konseling terlebih dahulu ya, Kak. Oke, terus apa sih konseling itu sebenarnya? Di konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli atau klien agar dengan tujuan agar konseli itu dapat memahami dirinya sendiri. Terus lalu untuk semua yang kakak ceritakan atau kakak sharingkan tidak perlu khawatir dan atau diragukan privasinya karena akan terjaga dan terjamin kerahasiaannya ya, Kak. Jadi kakaknya itu tidak perlu khawatir apapun yang kakak ceritakan akan bocor ke siapapun atau ke pihak siapapun. Terus untuk durasi konseling kali ini kita akan memakai waktu 30 menit ya, Kak. Terus jikalau merasa kurang dengan durasinya, kita bisa atur jadwal sesi konseling di selanjutnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Mungkin maaf ya, Kak, nanti kalau saya batuk-batuk soalnya lagi gak enak badan. Oke, nggak apa-apa, Kak. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat ya, Kak. Sebelumnya tadi kita belum berkenalan ya, Kak. Iya, belum.
Oke, perkenalkan ya Kak, nama aku Divya Angelina. Kakaknya bisa memanggil aku dengan sebutan Kak, Mbak, atau Bu, terserah kakaknya dan senyamannya kakaknya. Lalu selanjutnya boleh diperkenalkan nama kakaknya? Oke, perkenalkan nama saya Clarissa Milda Syafuri, saya biasanya dipanggil Milda. Oke, Kak Milda. Boleh diceritakan nih? Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa sedikit rumit, sedikit kacau dalam diri saya karena di mungkin di kampus dulu ya, ini di masalah di kampus tuh di semester 2 ini tuh udah mulai banyak prakteknya ya Kak, banyak prakteknya. Jadi kayak kan di pendidikan tuh kita sebagai pendidikan pastinya akan mengajar nanti kalau udah lulus kuliah, udah lulus dari kampus, nantinya kita juga akan mengajar anak-anak, mengajar siswa-siswa. Nah saya tuh gimana ya, saya tuh nggak bisa, saya mengambil pendidikan tapi ketika praktek saya tuh ada kendala di rasa percaya diri saya. Jadi saya tuh kayak nggak pede buat praktek, tuh nggak berani, kayak ngerasa nanti kalau salah ini gimana ya, kayak pesimis kalau mau maju praktek itu, selalu pesimis. Oke, jadi kakaknya ini akhir-akhir ini banyak merasakan pusing atau rumit ya Kak, atau kacau di masalah di kampus semester 2 ini. Lalu kakaknya ini di semester 2 ini kan sudah banyak praktek ya Kak. Terus sedangkan kakaknya ini mengambil di fakultas pendidikan dan kakaknya besok kelak akan menjadi pendidik anak-anak ya Kak. Terus berarti di sini masalahnya itu kakaknya kurang pede dalam praktek dan pesimis ya Kak. Apakah betul? Tuh seperti itu. Oke. Terus boleh diceritakan lebih lanjut kayak apakah kakaknya ini kurang percaya diri itu karena kurang dukungan dari orang tua atau teman atau bagaimana nih Kak? Mungkin kalau dukungan dari orang tua sih menurut saya udah cukup ya. Ya mungkin kurang, tapi iya sih Kak, masih kurang dari dukungan orang tua juga. Lalu mungkin dulu dari waktu saya kecil kan saya kurang berinteraksi dengan orang tua saya sendiri karena mereka disibukkan oleh kegiatan masing-masing. Ayah saya kerja, mama saya kerja, dan saya cuma tinggal dengan nenek saya yang mungkin udah tua ya. Terus saya sendiri juga pernah mengalami kayak dulu waktu ketika saya lomba, saya tuh waktu kecil mungkin sekitar umur 6 tahun, kalau nggak 5 tahun, masih kecil banget, saya tuh disuruh ikut lomba. Nah saya tuh nggak mau disuruh ikut lomba kan. Kalau umur 5 atau 6 mungkin dulu udah SD kelas 1 ya Kak, itu udah disuruh lomba tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya tuh nggak tahu kalau besoknya tuh disuruh lombanya tuh lomba tartil, lomba mengaji ayat-ayat pendek gitu. Terus saya tuh nggak tahu. Nah waktu hari H saya disuruh bangun pagi, udah didandanin pakai busana muslim. Saya mau dibawa kemana? Kan kamu hari ini lomba, lu siapa yang lomba? Saya kata gitu. Terus mama saya nganterin sama nenek saya ke mana, ke tempat lomba itu. Nah saya tuh disuruh, saya bisa ngaji, ayatnya tuh bisa, cuma dikasih tahu ini. Soalnya saya sebelumnya tuh udah pernah menang di tempat ngaji saya, di TPQ saya. Akhirnya mama saya tuh yakin banget kalau saya pasti bisa lomba gitu. Terus kan saya nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba disuruh lomba, disuruh ngaji. Nah waktu pelaksanaannya, waktu saya maju, waktu saya tampil tuh saya menghadapi banyak orang, dan saya maksudnya nggak ada persiapan apa-apa gitu loh dari rumah. Sebelumnya nggak ada persiapan, jadi saya pas di depan banyak orang banget, banyak anak-anak juga. Saya tuh pegang mikrofon sama ngaji tuh baru awalannya udah mic-nya tuh udah saya lempar. Saya nangis, saya takut, terus saya lari keluar. Terus sama mama saya sama nenek saya malah dimarahin, kamu ini gimana? Saya nangis,
saya malah dimarah-marahin. Terus kayak di situ tuh, mulai dari situ saya kayak takut takut ngehadapin banyak orang bukan tanpa persiapan sih, meskipun dipersiapin. Kalau sekarang masih ada rasa grogi, rasa takut gitu. Dari situ saya kayak mau bertemu sama orang banyak, berhadapan dengan halayak ramai, kayak ngerasa takut, ngerasa malu, ngerasa nggak pede, pesimis. Kalau saya pasti jadi apa ya, jadi titik poin mata mereka, meskipun belum tentu gitu, belum tentu mereka tuh memandang saya, tapi saya juga udah fokus ke situ. Jadi kayak sampai sekarang tuh traumanya tuh nggak hilang. Jadi membawa apa ya, dampaknya tuh ke ke kuliah saya waktu di semester 2 ini, apalagi berat-beratnya praktek. Oke, jadi kakaknya ini waktu umur 5 tahun tiba-tiba didaftarkan lomba, dan itu kakaknya belum tahu sama sekali sampai hari H, tiba-tiba didandanin aja langsung diantarkan ke tempat lomba. Terus waktu kakaknya di panggung, kakaknya melihat banyak orang itu jadi takut sehingga mic-nya dilemparkan. Iya, kayak nggak apa ya, nggak expect aja orangnya sebanyak itu, mungkin karena shock banget. Oke, terus setelah pulang dari perlombaan, kakaknya ini dimarahin sama mama kakaknya. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya, apakah itu pertama kalinya kakak mengikuti lomba? Iya, bilang iya, masih pertama kali ikut lomba ya waktu dipaksa itu. Oke, terus berarti kakaknya ini mempunyai trauma yang cukup menyedihkan ya di masa lalu sampai dibawa di masa remaja saat ini. Iya, masih belum hilang sih rasa traumanya tuh, masih keinget dan masih kadang tuh mikir kayak mikirnya apa aku dulu kayak gitu jadinya kayak gini, kayak masih sering nyalain ke diri sendiri gitu. Kadang juga kenapa sih kok mereka dulu maksa aku kayak gitu, apa jadinya gini. Nah, di faktor lain masih banyak, kayak mungkin karena mama sama ayahku sibuk kerja, jadi aku kurang komunikasi sama orang. Terus aku tuh lebih suka sendiri. Bener, kalau masih main sama temen, tapi lebih cepet aja habisnya energi saya gitu. Terus merasa kalau waktu remaja-remaja ini tuh nggak suka dengan keramaian sih kak. Umumnya kan biasanya kalau anak-anak tuh ngopi ke sana, yuk kita ngopi ke sini ke situ gitu. Tapi saya lebih suka sendirian di rumah, lebih suka me time di kamar sih, kayak ngejauhin halayak ramai karena takut. Oke, ya jadi kakaknya ini belum hilang lah rasa traumanya dan kayak menyalahkan diri sendiri tentang masa lalu gitu ya kak. Terus lalu kakaknya ini kurang komunikasi dan suka menyendiri seperti di kamar gitu, apakah betul? Betul sekali. Kalau boleh tahu nih, waktu kakaknya kecil bermain bersama teman ya kak, terus kakaknya ini juga apa yang tipe yang banyak omong, atau kalau diajak main sama teman itu suka diam gitu, nggak merespon gitu, bagaimana kalau kakaknya? Kalau dari saya sih, misalnya main cuma mungkin 40% ngerespon, 60%-nya lebih banyak diemnya. Jadi main ya cuma sekedar main aja. Oke, terus kalau orang tua sendiri tuh apa kayak memperbolehkan kakaknya selalu menyendiri di kamar gitu? Sebenarnya sih enggak ya, udah sering kali sih banget diingetin kalau kamu tuh harus keluar, jangan di kamar terus, main sama temen-temenmu sana, biar kamu tuh nggak kayak gitu terus, biar kamu sosialisasi sama orang, biar nggak takut sama orang gitu.
terus kan aku juga sering curhat ke orang tua aku kalau malam, kalau mereka udah pulang kerja gitu, aku udah sering cerita kalau aku tuh di kampus punya masalah, aku nggak bisa kalau ngadepin banyak orang, sekalipun tuh banyaknya mungkin cuma 30 anak dan itu pun teman-temanku semua, cuma di kelas itu tok, tapi aku nggak bisa ngadepin itu. Oke, berarti kakaknya ini masih tipe kalau masih dibilang kayak cuek, nggak peduli sama sekitar, tapi kakaknya ini masih bisa curhat lah ya sama orang tua. Masih bisa. Kalau boleh tahu itu kakaknya lebih bisa curhat ke papa kakak apa ke mama kakak? Kalau saya sih lebih ke ayah saya sih kalau curhat, tapi juga kadang saya lebih ke mama. Kayaknya seimbang deh kak, bisa ke ayah bisa ke mama, karena dua-duanya menurut saya juga yang paling penting, dukungan yang paling penting buat saya, dan mereka semua juga udah ngasih saran yang cukup bagus buat saya untuk kamu harus bisa berubah, kamu tuh bisa. Mama sama ayah tuh yakin kalau kamu bisa, cuma dirimu aja yang masih belum yakin sama dirimu sendiri gitu. Oke. Berarti kakaknya ini lebih dominan bisa cerita curhat ke ayah kakak ya. Oke, kalau boleh tahu nih kakaknya ini menyendiri di kamar ini sampai saat ini apa sudah tidak? Masih sampai saat ini sih kak. Oke, terus tapi kakaknya ini sudah tahu caranya untuk bisa menjadi percaya diri, kayak bisa berani di depan orang banyak, atau belum nih kakaknya? Kalau sebenarnya sih saya udah tahu caranya, kayak saya udah mulai melatih hal kecil, kayak misalnya saya udah kalau maju nih per kelompok saya udah mulai aktif. Kalau sama kelompok saya bisa aktif, tapi kalau saya individu maju sendiri itu yang mungkin saya kesusahan untuk mengatasinya, karena di depan kan nggak ada temennya gitu. Terus saya kalau di kampus juga udah mulai sering berinteraksi dengan teman-teman saya. Kalau dulu semester saya nggak peduli, kayak mungkin kan masih baru adaptasi gitu ya, masih nggak peduliin sama teman-teman saya, kayak ya udah kelar kelas pulang gitu. Oke, terus kalau saat ini kakaknya apakah ada teman dekat? Kalau sekarang sih kayaknya ada, tapi nggak begitu banyak sih, mungkin cuma beberapa, 2 atau 3 yang menurut saya tuh kayaknya mereka tuh bisa ngebantu saya untuk mengatasi ketidakpercayaan diri saya. Oke, berarti kakaknya ini udah punya lah teman dekat. Terus kalau boleh tahu kakaknya waktu di kelas tuh kayak semisal kakaknya tuh suka menyapa teman yang lain, bukan cuma teman kakak kakak itu, kayak kayak kakaknya itu berani lah menyapa, bukan cuma teman kakak sendiri. Mungkin maksudnya kakaknya tuh kalau saya menyapa bukan teman akrab gitu ya. Betul. Mungkin kalau sekedar say hi jarang sih kak, jarang sekali untuk menyapa, lebih ke bodo amat aja, lebih ke cuek. Oke, terus ketika kakaknya kerja kelompok nih dengan teman-teman kakak, nah itu kan pastinya bukan teman akrab kakak di satu kelompok itu. Terus kakaknya itu apa bisa mencairkan suasana, kayak meskipun dia itu bukan teman dekat kakak tuh kakaknya bisa merespon kayak peduli gitu? Bisa, kalau dalam kelompok sih saya cukup bisa bekerja sama, bisa mencairkan suasana sih, kayak karena saya mikirnya di situ saya berkelompok kan, jadi punya tanggung jawab buat kelompok saya gitu. Kalau saya diem terus nggak percaya diri terus waktu di kelompok kan kesannya saya meninggalkan tanggung jawab saya di kelompok tersebut. Mungkin dampaknya nanti saya tidak akan dianggap di kelompok tersebut, saya akan dikucilkan oleh mereka, dan saya nantinya malah makin nggak percaya diri kalau dikucilkan sama mereka gitu. Oke, terus
boleh tahu tuh, kan kakaknya ini mengambil di Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Sedangkan kakak itu punya trauma di masa kecil, kayak takut berinteraksi dengan orang banyak, terus takut dan tidak pede. Sedangkan di Fakultas Ilmu Pendidikan itu kayak selalu presentasi, terus praktek di depan, bicara di depan umum. Nah, kenapa itu pilihan kakak sendiri atau dipilihkan orang tua? Begitu. Kalau dari pendidikan sendiri sih dari keinginan saya sendiri ya kak, tapi udah diingetin sama orang tua kalau kamu yakin tak mau pendidikan, soalnya ini pendidikan itu berurusan sama orang loh, bersosialisasi terus, nantinya kunci utamanya tuh bakalan di komunikasi, sedangkan komunikasi saya sendiri aja mungkin masih dibilang kosong, masih dibilang nol banget buat terjun ke dunia pendidikan, terjun menghadapin banyak orang. Dan udah diingetin, udah disaranin juga kalau ambil teknik aja biar nggak begitu sering komunikasi. Kan teknik suka prakteknya tuh bukan ke komunikasi, tapi kalau pendidikan kan prakteknya lebih ke komunikasi gitu. Nah, tapi saya nentang sama orang tua saya, kak, apa wes dicoba aja dulu, nanti seiring berjalannya waktu masa sih nggak bisa komunikasi. Dan saya yakin pada diri saya sendiri kalau benar saya komunikasi saya buruk, takut berinteraksi dengan orang lain, tapi seiring berjalannya waktu pasti saya bisa, pasti saya akan bisanya tuh pertama mungkin karena tuntutan dari pendidikannya sendiri, kan harus berkomunikasi, harus berhadapan sama banyak orang, dan nantinya saya akan terbiasa. Nah, tapi di waktu adaptasi di semester 2 saat ini tuh kayak aku udah ngerasa putus asa, kok nggak bisa ya buat menghadapin banyak orang, buat menghadapin halayak ramai, kok nggak bisa untuk komunikasi dengan bagus. Dan saya bisa dibilang tuh public speaking saya tuh nol banget, nol ya, buruk banget sih kak kalau di antara teman-teman sekelas saya gitu. Oke, jadinya kakaknya ini sudah diperingati lah sama orang tua akan jurusan itu ya kak. Tapi kakaknya ini tetap kekeh untuk di pendidikan. Terus kalau dari kakaknya sendiri tuh apakah sudah bisa nih kayak berinteraksi, kayak public speaking di depan umum tuh, apakah kakak sudah punya solusinya? Mungkin langkah biasanya yang saya lakukan, meskipun kadang tuh nggak berhasil gitu ya, saya udah mencoba sekeras mungkin, udah berlatih sesering mungkin saya akan mengambil langkah, bukan mungkin, saya tuh udah mengambil langkah ketika besoknya praktek atau presentasi itu saya udah berdiri di depan cermin, dan saya bakal berlatih apa yang akan saya bicarakan besok di depan teman sekelas saya. Terus saya akan mengulang-ulang terus, mungkin 3 hari sebelum saya presentasi, 3 hari sebelum saya praktek itu saya akan berdiri di depan kaca. Sebelum tidur setiap malam saya akan mengulang-ulang materi yang akan saya berikan, terus apa yang akan saya bicarakan di depan umum. Saya udah ngambil langkah itu sih sejauh ini masih. Berarti kakaknya ini sudah bisa mengambil langkah sebelum besok presentasi tuh. Kakaknya sudah berusaha untuk praktek di depan cermin, dan itu dilakukan malah sebelum presentasi. Nah, itu kakaknya itu sudah bagus banget ya untuk solusi kakaknya untuk bisa menampilkan kepercayaan diri kakak. Jadi kakaknya itu bisa lakukan itu setiap mau presentasi lah kak. Nanti ujung-ujungnya kakak bisa presentasi dengan percaya diri. Oke, tapi saya tuh ngerasa kalau sebelum-sebelumnya udah dilatih nih, tapi saya masih ngerasa kalau di keesokan harinya tuh, waktu hari hanya untuk praktek, waktu hari hanya untuk presentasi, saya masih gagal, gak bisa ngelawan rasa takut saya, grogi. Jadi waktu maju masih acak-acakan semua tuh apa yang udah saya pelajari kemarin, yang udah di depan kaca, yang udah saya latih.
hilang, tiba-tiba blank ketika di depan menghadapin banyak orang. Padahal tuh udah yakin sama diri sendiri kayak kayaknya aku bisa deh, bisa iya, dulu kan waktu kecil gitu, sekarang aku udah gede nih, pasti bisa tuh mikirnya. Oke, jadi kakaknya ini merasa sebelum presentasi itu kakaknya udah latihan banget, tapi ketika di hari H waktu presentasi dan maju itu kakaknya jadi gugup, jadi ngeblank lah kak ya. Berarti kakaknya itu trauma di masa kecil itu emang sangat sangat menyedihkan. Jadi untuk dihilangkan itu juga perlu proses yang cukup lama. Jadinya kakak juga harus membiasakan diri lah sebelum presentasi itu kakaknya juga tetap untuk praktek di depan kaca. Insya Allah tuh bisa dengan seiring berjalannya waktu kakaknya bisa tidak nervous lagi untuk presentasi di depan umum. Terus coba bayangin kalau kakaknya itu presentasi di depan kelas, di depan teman-teman kakaknya. Udah sering sih kalau ngelakuin itu, cuma kenapa saya selalu gagal, di semester kalian tuh saya kak, ini di semester ini aja udah berat kayak gini, apalagi nanti kalau semester 3, 4, 5 dan waktunya nanti kalau pendidikan tuh kan ada magang ya, pasti kita terjun ke sekolah-sekolah gitu, dan pasti di real life-nya bakalan ngehadapin siswa-siswanya gitu. Saya ngerasa keberatan banget. Terus jadi kakaknya ini gak sudah latihan tapi tetap merasa gagal, dan di semester ini tuh sudah sangat berat untuk kakak, apalagi di semester berikutnya, begitu ya kak? Iya. Terus apakah kakaknya ini sudah mencoba kayak les public speaking lah, atau les melihat cara di TikTok atau YouTube gitu kak? Kalau saya sih untuk les public speaking saya juga belum, mungkin di orang tua udah disuruh tapi saya belum ngelakuin, dan tapi saya udah coba-coba tutorial sih banyak di TikTok, di YouTube. Saya udah ngelakuin itu semua, cuma dari saya mungkin harus harus butuh support aja, kayak kamu tuh bisa, kamu tuh pasti percaya diri, cuma itu aja. Mungkin saat ini saya masih membutuhkan support aja. Oke, tapi kalau support dari orang tua itu apakah sudah cukup atau belum cukup? Masih kurang kayak menurut saya. Tapi kalau dari teman kakak? Dari teman sih udah sih kak, udah cukup kalau dari teman saya. Jadi udah cukup buat ngeyakinin saya kalau saya tuh pasti saya bisa ngelakuin semua ini, terus saya akan melewati masa-masa ini, dan pastinya saya akan bisa berdiri sendiri di depan banyak orang, bisa public speaking dengan cukup baik daripada yang sekarang. Berarti ini kakaknya ini sudah mencoba, sudah latihan, tetapi kakak itu merasa kayak kurang, kayak tetap gagal gitu ya kak? Oke, terus apakah ada yang ingin dibicarakan lebih lanjut nih kak? Udah sih kak, nantinya saya akan terus lebih berlatih aja, lebih yakin, saya akan nge-support diri saya sendiri mungkin. Oke, itu sangat baik sekali, dan kakaknya tadi kan sudah mencoba nih sebelum presentasi itu kakaknya sudah berbicara di depan umum, sudah berbicara di depan kaca, begitu ya kak? Jadi kakaknya itu kembangkan terus berbicara di depan kaca itu sampai kakaknya itu juga sudah merasa percaya diri untuk presentasi di depan umum atau di depan teman-teman kakak. Oke, berarti kakaknya ini juga butuh support. Paling utama itu support dari orang tua kak. Jadi kakaknya itu harus bisa nih kayak merayu hati orang tua agar orang tua itu selalu mendoakan kakaknya. Oke, nanti saya akan coba bicara dengan orang tua saya lagi ya kak. Baik.
Lalu apakah sudah tidak ada yang ingin dibicarakan lebih lanjut? Sudah sih Kak, saya sudah cukup lega ya untuk mungkin saya cuma butuh sharing aja sama orang yang menurut saya butuh banget nih ke kakaknya gitu. Oke, Sudah terus cukup. bagaimana nih perasaan setelah cerita panjang tadi? Saya ngerasa kalau lebih fresh, dari lebih lega aja. Oke, berarti kakaknya ini udah lega lah ya cerita di sini. Oke, terus apakah kakaknya ini membutuhkan sesi konseling di lain waktu? Kayaknya butuh sih Kak, buat ngasih tahu nanti ke kakaknya progres saya gimana. Oke, baik. Kalau kakaknya sendiri pingin di hari apa? Hari sama kayak ini aja. Sebentar ya kak, saya lihat jadwal saya dulu. Ya Kak. Oh, jadwal saya di hari Selasa juga udah penuh kak. Bagaimana kalau kita atur di hari Rabu, apakah kakaknya bisa? Kalau Rabu saya bisanya malam, soalnya saya ada kelas sore. Oke, baik, malam ya kak, berarti di minggu depan hari Rabu malam. Sebelumnya apakah kakaknya sudah punya nomor telepon saya? Belum. Apakah Saya tahu dari Google sih Kak. Oh, oke. Apakah perlu nomor saya? Oke. Perlu nanti buat saya memastikan jadwalnya lagi aja. Oke kak. Ini ya kak, kartu saya. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih ya kakaknya udah mau dengerin cerita saya, udah mau menampung sharing-sharing kita, udah apa ya? Udah ngebantu saya mungkin biar saya lebih sadar akan diri saya gitu. Oke, saya juga berterima kasih karena kakaknya ini sudah percaya akan kakak sampai bercerita begitu. Saya ucapkan terima kasih ya kak. Kakaknya di sini diantar teman apa? Sendiri tadi bawa motor sendiri. Oke, berarti ini langsung pulang ke kabupaten ya kak? Iya langsung. Iya. Terima kasih ya Kak untuk sesi konseling hari ini. Makasih juga ya kak, hati-hati di jalan. Iya. Waalaikumsalam. Apa sih, waalaikumsalam.